Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pelalawan, bertugas di SDN 019 Pematang Tinggi. Selanjutnya, perkenankan saya memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Selama saya mempelajari modul 1.3 ini, saya dapat menentukan visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, cerdas, terampil dan berbudaya, serta peduli lingkungan. Setelah visi saya susun, kemudian saya turunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan sebagai dasar untuk mengantarkan dari waktu ke waktu untuk mencapai visi tersebut. Saya menentukan satu prakarsa perubahan yang harapannya dapat dicapai dalam waktu dekat, yaitu mewujudkan murid yang terampil dalam menggunakan media internet sebagai alat bantu pembelajaran. Untuk mencapai prakarsa perubahan tersebut, saya merasa ada yang dapat membantu dan menghalangi dalam mencapai visi tersebut. Untuk memperjelas bagaimana aset awal, kekuatan, potensi yang dimiliki, tantangan yang harus dihadapi atau dilampaui, aksi, tindakan, upaya saya yang menjadi kontribusi, serta pembelajaran yang bermakna dan manfaatnya bagi murid, saya menggunakan alat bantu yang disebut ATAP, yang kepanjangannya adalah A itu adalah awal atau aset, kemudian T-nya adalah tantangan, A-nya adalah aksi, dan P-nya adalah pembelajaran. Dari prakarsa perubahan tersebut dapat diketahui bahwa awal atau asetnya yaitu murid saat ini sudah terbiasa menggunakan internet sebagai sarana komunikasi dan mencari sumber belajar. Kemudian T-nya, tantangannya, murid masih senang untuk bermain game online yang membuat murid terlena dengan keasyikan mereka bermain game sehingga lupa tugas mereka. Kemudian tantangan yang kedua yaitu tidak semua murid dapat dijangkau oleh jaringan internet dengan baik. Kemudian A-nya, aksi, mengarahkan murid dalam berselancar di dunia maya agar dapat memanfaatkan internet sebagai sumber belajar dan mengingatkan untuk tidak masuk ke situs dewasa karena akan merugikan murid itu sendiri. Kemudian P-nya, pembelajaran, memberikan tugas yang harus dicari di internet yang berhubungan dengan materi pelajaran. Pembiasaan untuk mencari sumber di internet akan membuat murid menjadi terampil dalam berselancar di internet sehingga dapat mewujudkan murid yang kreatif, mandiri dan bernalar kritis, dan tentunya harus disertai dengan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia agar tidak terjerumus menjadikan internet untuk hal yang negatif. Kemudian saya mencoba untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi visi saya, terutama yang diawali dengan mewujudkan hal yang tercantum dalam prakarsa perubahan yang dirancang dalam alat bantu ATAP di atas. Untuk mewujudkannya saya melakukan tahapan-tahapan yang disebut tahapan Bagja, yaitu B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Berikut adalah tahapan-tahapan Bagja yang sudah saya susun untuk memulai prakarsa perubahan, mewujudkan murid yang terampil dalam menggunakan media internet sebagai alat bantu pembelajaran. Untuk B-nya buat pertanyaannya apa yang harus saya lakukan untuk membuat siswa mampu mencari sumber belajar di internet. Kemudian tindakan atau penyelidikannya yaitu melakukan pengamatan aktivitas murid dalam berselancar di internet. Kemudian memberikan motivasi kepada murid untuk menggunakan internet sebagai sumber belajar. Mencari kegiatan murid yang berhubungan dengan media internet sebagai sarana pembelajaran. Kemudian yang terakhir, berdiskusi dengan rekan sejawat dan bertukar pengalaman menggunakan internet sebagai sumber belajar. Kemudian unsur A-nya atau ambil pelajaran, pertanyaannya
Apa yang pernah saya lakukan untuk membuat siswa mampu menggunakan internet? Siapakah di sekolah yang pernah melakukan kegiatan dengan menggunakan internet sebagai sarananya? Kemudian aktivitas apa saja yang membutuhkan internet sebagai sumber belajar? Situasi apa saja yang dapat membuat murid harus menggunakan internet? Keterampilan apa saja yang harus saya miliki dalam mengarahkan murid dalam berselancar di internet? Kemudian tindakan atau penyelidikannya, saya berusaha mengingat kembali tentang bagaimana murid berselancar dengan internet. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat untuk membiasakan murid mencari sumber belajar di internet. Mencari dari berbagai sumber tentang aktivitas dan situasi apa saja yang mengharuskan penggunaan internet. Kemudian memberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeksplorasi dirinya agar mampu berselancar di internet sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Kemudian unsur G-nya atau gali mimpi, ada 4 pertanyaan di sini. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika murid saya dapat menggunakan internet sebagai sumber belajar? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya ketika murid saya dapat menggunakan internet dengan baik? Kemudian pertanyaan ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah murid mampu berselancar di internet dengan baik? Pertanyaan keempat, apa hal-hal yang saya bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan bahkan meningkatkan agar murid selalu menggunakan internet sebagai sumber belajar? Kemudian tindakan dan penyelidikannya, yaitu yang pertama, saya akan selalu berusaha memotivasi murid agar selalu menggunakan internet sebagai sumber belajar. Kemudian saya akan membiasakan kepada murid untuk menggunakan internet dengan baik. Saya mencatat segala perubahan-perubahan yang terjadi dari tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan internet. Kemudian saya akan selalu mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan apa yang saya lakukan sebelumnya untuk menjadi lebih baik pada selanjutnya. Untuk unsur J-nya, jabarkan rencana, ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, apa langkah paling sederhana yang dapat saya lakukan untuk membuat murid mampu berinternet dengan baik? Kemudian pertanyaan kedua, apa tindakan-tindakan untuk membuat murid mampu menggunakan internet dengan baik? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memotivasi murid agar mampu menggunakan internet sebagai sumber belajar? Kemudian untuk tindakannya, saya akan memberikan contoh tugas untuk mencari sumbernya di internet. Kemudian saya akan membentuk forum diskusi anak dengan memberikan tugas untuk mencari sumbernya di internet. Yang ketiga, saya tidak bosan-bosan untuk memberikan arahan kepada murid untuk berhati-hati dalam berselancar di internet. Jangan sampai masuk ke situs dewasa, pornografi, kekerasan, dan perjudian yang berakibat akan merugikan diri murid itu sendiri. Kemudian untuk A-nya atau eksekusi, ada 4 pertanyaan. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pelaksanaan kegiatan tugas mencari sumber belajar di internet? Kemudian siapa saja yang akan saya libatkan dalam pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan yang mengharuskan mencari sumbernya di internet? Kemudian pertanyaan ketiga, kapan menerapkan pembelajaran atau kegiatan atau tugas untuk mencari sumbernya di internet? Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menampung keluhan tentang kesulitan melakukan kegiatan berselancar di internet? Nah, jawabannya atau tindakan dan penyelidikannya yaitu mencari tahu dan mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama dalam mewujudkan pembelajaran atau kegiatan atau tugas yang harus dicari di internet. Kemudian setelah mengetahui cara menciptakan pembelajaran yang berbasis internet, dilaksanakan dengan secepatnya. Kemudian membangun komunikasi dan diskusi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaannya dan meminta mengevaluasi dan refleksi serta kekurangan yang ada untuk perbaikan proses selanjutnya. Dalam pelaksanaan aksi nyata ini, saya membagi menjadi 3 tahap.
yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Dalam tahap perencanaan, saya membagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang dampak positif dan negatif menggunakan internet sebagai alat bantu pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran lebih terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menyiapkan media yang diperlukan dalam proses pembelajaran, termasuk menyuruh murid untuk membawa HP dengan paket datanya. Berikut ini video tentang pelaksanaan perencanaan. Saya punya rencana anak kelas 6 lalu mau membuat media yang berkaitan dengan teknologi. Ini kan perlu disusun strateginya supaya nanti dengan bijak. Kalau itu gimana? Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, saya bagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, memberi arahan kepada murid tentang bagaimana berselancar menggunakan internet dengan baik dan konsekuensinya jika menggunakan internet tidak benar. Yang ketiga, memulai ice breaking dengan belajar sambil bermain menggunakan class point. Yang keempat, memberi tugas pembuatan poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Berikut video pelaksanaannya. Oke, sebelum mulai pelajaran dipimpin doa dulu. Siap, gerak, doa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau belajar dengan menggunakan internet. Kalian merasa senang apa belum? Benar. Senang ketawa. Nah, apa tujuannya menyuruh kalian untuk membawa HP ke sekolah? Untuk belajar menggunakan ya. Dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian dapat nanti siswa mampu menggunakan internet sebagai alat bantu pembelajaran. Ya, sama ada. Menggunakan internet sebagai alat bantu pembelajaran. Selama ini kalian tahu nggak, anak-anak sekalian, untuk mengawali pelajaran, marilah kita memulainya dengan belajar sambil bermain sambil belajar, maaf ya. Bermain sambil belajar dengan kelas poin. Di sini nanti Pak Guru akan menyampaikan bagaimana cara masuk, bagaimana cara bermain dengan kelas poin. Ya, siapkan HP kalian, hidupkan pakai datanya. Sudah? Terus kemudian kalian masuk ke browser Google Chrome atau mungkin ke mana ya. Nah, setelah itu ketikkan classpoint.app ya, ketikkan classpoint.app. Udah? Akan tampil seperti ini ya? Udah? Ketika sudah tampil seperti ini, kalian masukkan kode kelasnya atau kelas kodenya yang ada di sini. Berapa ini? 994. Ya, 99461. Kemudian di bawahnya ketikkan nama kalian. Ketikkan nama kalian. Ya. Ketikkan nama kalian. Udah? Baru kemudian terakhir klik atau sentuh join, tekan join. Dah, sudah Pak? Nah, kalau sudah, kalian masuk ke kelas poin. Sekarang ini harus diklik juga ya. Klik dari sini dulu. Ya. Nah, nanti kalian bisa ketikkan bagaimana kabarmu hari ini. Oke, ketikkan dulu. Yuk. Baik Pak. Oke, terus. Udah. Baik, anak-anak sekalian. Selanjutnya kita akan belajar membuat poster dari aplikasi Canva. Jika kalian menggunakan HP, bisa mengunduhnya di Play Store. Cari Canva saja, Canva, CANVA. Nah, itu nanti akan diunduh dulu sama kalian, terus kemudian nanti akan ada aplikasinya, ada aplikasi Canva. Tetapi kalau di laptop kalian tulis Canva juga di browsernya Canva. Sudah punya email ya, kita masuk dengan menggunakan email kalian. Dan dengan menggunakan Google. Dengan Google ada email Google.
belajar membuat desain poster dengan menggunakan Canva. Yang pertama kali sama dengan di situ, kalau itu mungkin di HP kan tanda plus ya. Iya. Tanda plus. Kalau di sini buat desain namanya. Nah, buat desain. Dan tanya ada pilihannya sama nggak dengan punya kalian ini? Kamu membuat apa? Ternyata membuat poster. Nah, ini kamu membuat poster ruang kelas ini. Membuat poster ruang kelas ada di sini. Oh, sama? Nah, kita coba buat poster ruang kelas. Nah, ini ya. Nah, di sini ada template, ada elemen, ada unggahan, ada teks, ada proyek, ada logo, ada aplikasi dan sebagainya. Template itu digunakan untuk apabila kita mau memakai contoh desain yang sudah disediakan oleh Canva ini, ya, yang disediakan oleh Canva. Misalnya kalian mau membuat jadwal pelajaran, nah ini kan, ya, kita bisa membuat jadwal pelajaran. Yang lain mas. Nah, peraturan ruang kelas saja lah ya. Peraturan ruang kelas. Kita buat peraturan ruang kelas dengan menggunakan Canva. Nah, kita klik satu saja, dia langsung muncul di sini. Di sebelah sini. Oh, berbeda dengan punya kalian ya. Nah, di sini. Di sini udah ada di sini. Nah, di sini ada, misalnya kita di sini bebas pengaturnya. Peraturan ruang kelas, tambahilah, ditambahin. Jangan kelas aja lah, kasih kelas 6. Kok 6 gini? 6 nya aja. Nah, kok juga Bapak tarik sedikit ke sini. Nah, ini ya. Sama nggak? Ada di sini. Sama. Ini mengganggu lagi ini. Nah, ini ada ini kan peraturan kelas 6. Oh Pak, saya suka SDN 019 Pematang Tinggi. Tambahin SDN 019 Tinggi saja. Kalau kita tarik, kalau kita perkecil, jawab kita perkecil. Ini kan ada 133 ini untuk memperkecil. Ini kan. Nah, kita ya. Oke, terus kemudian kita arah ke komponen-komponennya ini tentang satu kelas. Jaga kebijakan kelas. Kalau setuju, ya kita ubah. Kita apa? Kita ikuti. Misalnya nih, mari membantu kapanpun kita bisa. Atau kita rubah ini. Apa namanya? Kalau rubah apa? Ini rubah apa ini? Sopan. Sopan kepada guru. Nah ini gambarnya kan kalau sopan pada guru kan nggak harus ini kan, nggak bisa ini kan, kita hapus. Ya, cari di elemen. Cari di elemen, kemudian ada di atas ini penelusuran yaitu sopan. Sopan apa sih? Nah, ini kategori sopan seperti ini gambarnya, ada gambar-gambar sopan. Inilah ya yang mendekati ini lah ya. Yang mendekati ini. Apa? Berbayar? Ya berbayar. Punya maksud enggak? Nah, ini sopan kepada guru. Oke, terus
balik barang yang tepat misalnya, yang di barang yang misalnya. Apa? Oh, bukan rawatlah barang yang ada di dalam kelas ya. Oke, kemudian ini tulis rawat barang. Oh, ini udah pas, udah pas ya gambarnya. Udah pas. Oke. Terus kemudian apa lagi? Kalau udah pas, baru kita cetak ya, cetak atau kita unduh di cetak poster ini ya. Cetak poster bisa menggunakan printer kalau ada printer di rumah, atau mungkin kita bagikan ke WA ya, kita bagikan ke WA dengan cara mengunduh dulu. Ini ada pilihan, ada JPG, ada PNG, PDA. Kita untuk pakai JPG, kemudian baru klik unduh. Setelah diunduh, baru kemudian ini akan muncul ini. Setelah diunduh maka akan tampil di sini kalau laptop ya. Kalau di HP berarti ada di folder unduhan. Sudah jadi poster kita. Kita buka dulu. Seperti apa? Nah, menarik ya? Ya. Nah, ini contohnya tadi yang dirubah. Ini pun bisa dirubah nih. Apa namanya itu? Jenis hurufnya masa nggak sukanya seperti ini misalnya. Saya sukanya yang lebih itu, warna pun bisa dirubah ya. Caranya begini. Caranya bagaimana? Kita kembali ke sini. Misalnya yang kita rubah. Ini dirubah fontnya. Seperti ini. Ya, banyak sekali pilihan font. Kita seperti ini. Ya, seperti tadi adalah ya. Begini ya. Ukurannya, terus kemudian nanti warnanya ini ada warnanya. Kita bentuk animasi pun bisa juga. Kita animasikan. Biar kita bisa animasikan. Wah, ya. Animasinya banyak. Nah, kita bisa animasikan. Enak pakai laptop. Enak, yang punya laptop juga bisa pakai laptop. Kita kalau di HP bagaimana? Karena layarnya sempit. Layarnya sempit kalau pakai laptop enak. Tapi dengan laptop yang merek XNSP ya. Merek khusus. Yang mereknya XNSP yang menambah. Bisa. Nah, sekarang kalian tugas untuk membuat poster, yaitu yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Membuat, coba dibuka dulu bukunya. Oh yang buku pakainya nggak ada? Enggak ada, Pak. Mana dikumpul? Jadi kalian membuat poster yang berkaitan dengan batik, ya, berkaitan dengan batik, dan membuat poster tentang batik dan tentang makanan ya. Iya. Tentang makanan khas atau kesenian daerah ya. Iya, Pak. Tentang kesenian daerah ya. Iya. Oh ya, coba kalian tunjukkan, terus kalau sudah bisa kalian buat nanti kalian kirimkan ya. Oke, nah.
Berikut ini juga hasil dari pembuatan poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya dalam tahap refleksi. Di sini saya menemukan ada 5 dalam tahapan refleksi ini. Yang pertama, sebagian murid sudah dapat menggunakan internet sebagai alat bantu pembelajaran. Kemudian yang kedua, murid masih suka mengakses game online saat jam istirahat. Yang ketiga, pembelajaran membutuhkan pakai data yang dibeli secara mandiri oleh murid. Yang keempat, proses pembelajaran lebih menyenangkan bagi murid karena mendapat pengalaman baru dalam menggunakan internet. Yang kelima, dapat menumbuhkan nilai mandiri, kreatif, dan bernalar kritis bagi murid. Dari refleksi saya tadi, saya menemukan solusinya. Yang pertama, dapat menggunakan internet sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedua, ketika jam istirahat meminta murid untuk mengumpulkan HP-nya di suatu tempat. Yang ketiga, meminta pihak sekolah untuk memasang WiFi dan memasukkannya dalam RKAS. Terus kemudian yang keempat, dapat dikembangkan ke pembelajaran-pembelajaran yang lain. Yang kelima, sering memberikan tugas yang berbasis internet sebagai alat bantu pembelajaran.
Sekian dulu aksi nyata saya di modul 1.3 visi guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.